والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada al-imanu bil qadar yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya keimanan terhadap takdir ini terbagi dalam dua darajah, dalam dua tingkatan. Yang pertama apa yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu? Indah Rifki. Dan yaitu mencakup keimanan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali, melingkupi segala sesuatu, dan juga apa? Keimanan terhadap kitabah. Jadi derajat yang pertama yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mencakup dua martabat, karena secara umum telah kita lewati pada pembahasan yang lalu bahwasanya keimanan terhadap takdir mencakup apa? 4 maratib, 4 tingkatan. Nah, ini yang masyhur yang telah kita hafal semua. 4 tingkatan tersebut apa saja? Indah Hudzaifah. Yang pertama, beriman tentang ilmu Allah yang azali, yang melingkupi segala sesuatu. Terus, yang kedua, beriman tentang kitabah, yaitu penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, beriman tentang masyiah Allah Subhanahu wa taala yang apa saja ketika Allah kehendaki mesti terjadi. Yang keempat, beriman tentang apa? Al-khalq, penciptaan seluruh makhluk. Nah, Syekhul Islam dari 4 tingkatan ini, ikhwan, beliau jadikan 2. Jadi jangan bingung, ya. Beliau jadikan 2. Derajat yang pertama, yaitu apa? Iman terhadap ilmu Allah dan kitabah, paham? Kemudian berarti derajat yang kedua mencakup masyiah dan khalq, ya. Masyiah dan khalq. Nah, sekarang kita baca apa yang beliau jelaskan di sini. Setelah menyebutkan bahwasanya derajat yang pertama, al-imanu bi anna Allah ta'ala alimun bimal khalqu amiluna bi ilmihil qadim. Yang dimaksud dengan bi ilmihil qadim ay al-azali, ya kan? Dengan ilmunya yang azali. Demikian pula iman kepada kitabah, yaitu penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Setelah kita baca matanya kemarin, sekarang kita masuk pada syarah. Qala syarih hafizahullah ta'ala, qauluhu azalan al-azalu al-qidamul ladzi la bidayata lahu. Syekhul Islam mengatakan alladzi huwa mausufun bihi azalan wa abada, yaitu zat yang Allah disifati dengannya secara azali dan abadi. Azali maksudnya apa? Al-qidam alladzi la bidayata lah, yaitu awal yang tidak ada permulaannya. Naam,
awal yang tidak ada permulaannya. Wa qaluhu abadan, al-abad huwa ad-dawam fil mustaqbal alladzi la nihayata lah. Yang dimaksud dengan abad, abadi, yaitu apa? Terus menerus pada waktu yang akan datang yang tidak ada akhirnya. Nah, dan abadi jelas bagi kita sesuatu yang abadi yang tidak ada akhirnya. Qala wa alima jami' ahwalihim min at-ta'ati wal ma'asi wal arzaqi wal ajal. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua keadaan-keadaan hamba-hambanya, baik berupa taat maupun maksiat maupun rizki-rizki dan ajal-ajal mereka. Yang dimaksud dengan taat jam'u ta'ah, bentuk jamak dari ta'ah. Jamak apa ini namanya? Indah Aba Muhammad. Ta'atun, jamaknya ta'at. Jamak apa namanya? Jamak muannas salim. Wa hiya muwafaqatul amr. Dan yang dimaksud dengan ketaatan adalah apa? Mencocoki perintah. Mencocoki perintah. Muwafaqatul amr. Perintah untuk melakukan berarti taatnya adalah dengan menunaikannya. Perintah untuk meninggalkan berarti taatnya adalah dengan apa? Ya, meninggalkan. Jadi ta'ah adalah muwafaqatul amr. Wal ma'asi jam'u maksiatin. Jamak apa ini namanya? Indah Wahyu. Jamak taksir. Dan secara lebih spesifik disebut dengan jamak apa? Sighah apa ini namanya? Indah Pasha. Sighah muntahal jumu' mafa'il. Baik. Jam'u maksiatin wahiyya mukhalafatul amr. Dan namanya maksiat adalah menyelisihi perintah. Jelas ini. Jadi taat itu muwafaqatul amr, maksiat mukhalafatul amr. Wal arzaq jam'u rizqin. Jamak apa ini namanya? Faisal. Rizqun, jamaknya arzaq. Taib, jamak taksir. Rizqun jamaknya arzaq. Wa huwa ma yanfa', yaitu apa saja yang bermanfaat bagi si hamba. Wal ajal jam'u ajalin. Ini juga jamak taksir. Wa huwa muddatu syai'. Yang dimaksud dengan ajal adalah muddatu syai', waktu, nama atau jangka waktu segala sesuatu. Namanya ajal. Naam, likulli ajalin kitab. Wa ajalul insan nihayatu waqtihi fid dunya bil maut. Dan yang namanya ajal manusia adalah akhir waktu dia di dunia dengan datangnya kematian. Ini makna dari kata-kata yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walauhul mahfuz wa huwa ummul kitab, mahfuzun min az-ziyadati wan nuqsani fi. Yang dimaksud dengan lauhul mahfuz yaitu ummul kitab, kitab induk, yang di situ dituliskan semua takdir-takdir para hamba. Dan disifati dengan mahfuz, kenapa? Karena terjaga dari penambahan dan pengurangan padanya. Jadi apa-apa yang tertulis dalam Allahul Mahfuz terjaga dari dikurangi maupun ditambahi. Dan telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu, seperti ketika kita membahas bahwasanya na'am silaturahim termasuk perkara yang menambah umur dan
menambah rizki. Maka yang demikian ini maksudnya apa? Yaitu ditambahkan pada kitab catatan yang ada di para malaikat, yang semua itu sebenarnya asalnya sudah tertulis dalam apa? Dalam Lauhul Mahfuz. Dengan ini kita akan bisa mendudukkan semua dalil-dalil yang ada dalam permasalahan takdir. Jadi yang di Lauhul Mahfuz itu betul-betul terjaga. Dzakara Syekhu huna ma tadammanahu ad-darajatul ula min darajatil imani bil qadar. Syekh menyebutkan di sini hal-hal yang tercakup oleh derajat yang pertama dari dua derajat keimanan terhadap takdir. Wa annaha tatadammanu syai'ain aw martabatain. Bahwasanya derajat yang pertama ini terkandung di dalamnya dua perkara atau dua tingkatan. Nah, ini dipahami. Al-martabatul ula al-imanu bi'ilmi Allahil muhiti bi kulli syai' minal mawjudati wal ma'dumat. Keimanan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang melingkupi segala sesuatu, minal mawjudati wal ma'dumat, baik yang ada maupun yang tidak ada. Jadi Allah tahu segala sesuatu yang mawjud, dan Allah tahu segala sesuatu yang ma'dum, yang tidak ada. Hadzal ilmu alladhi huwa sifatun min sifatihi ta'ala dzatiyah. Dan ilmu ini adalah ilmu yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya sifat dzatiyah. Maksud sifat dzatiyah ini harus sudah paham apa yang dimaksud dengan sifat dzatiyah, Maulana. Nah, sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersifat dengannya, tidak ada hubungannya dengan masyiah. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa disifati dengan sifat ilmu, allati la yazalu muttasifan biha azalan wa abadan, yang Allah senantiasa bersifat dengannya baik secara azali maupun secara abadi. Dalam artian Allah bersifat dengan ilmu sejak awal, yang tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah, dan secara abadi. Wa min dzalika ilmuhu bi amalil khalqi min at-ta'ati wal ma'asi. Dan di antara cakupan ilmu Allah yaitu pengetahuan Allah tentang amalan-amalan para makhluk, baik berupa ketaatan maupun kemaksiatan. Wa ilmuhu bi ahwalihim min al-arzaqi wal ajali wa ghairiha. Dan ilmu Allah tentang keadaan-keadaan para makhluk, baik berupa rizki, ajal maupun yang lainnya. Di antara dalilnya apa? Yang menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Indak Abu Zaid. Naam. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang lainnya, Arin. Wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Naam, Allah melingkupi segala sesuatu dengan ilmunya. Taib, dalil yang banyak dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini tingkatan yang pertama. Dan siapa saja mengingkari ini, akhwanifillah, maka kafir. Yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah melingkupi ilmunya segala sesuatu, dia kafir, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau sampai seorang tidak mengilmui bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, maka kafir. Al-martabatul tsaniyah, tingkatan yang kedua, martabatul kitabah. Wa hiya anna Allah kataba fil lauhil mahfuz maqadir al-khalqi. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menulis di lauhil mahfuz takdir-takdir para makhluk.
Fama yahdutsu syai'un fil kauni illa waqad 'alimahu Allah. Martabah atau tingkatan penulisan, yaitu bahwasanya Allah menulis di Lauhul Mahfuz takdir-takdir para makhluk. Apa saja yang terjadi di jagat raya ini, atau tidak ada sesuatu pun yang terjadi di jagat raya ini kecuali Allah telah mengetahuinya dan Allah telah menulisnya sebelum terjadinya. Ini makna fama yahdutsu syai'un. Berarti ma di sini ma apa, Rifki? Ma apa, Ahmad? Ma nafiyah. Fama yahdutsu syai'un fil kauni illa waqad 'alimahu Allah. Tidaklah terjadi sesuatu pun di jagat raya ini kecuali Allah telah mengetahuinya. Wa katabahu qabla huduthi, dan Allah telah menulisnya sebelum terjadinya. Ini harus kita imani. Thumma stadalla Syekh rahimahullah ala dzalika bi adillatin minal kitab was sunnah. Kemudian Syekh berdalil tentang hal tersebut dengan dalil-dalil dari Alkitab was sunnah. Fa min adillati sunnah ala dzalika al-hadits alladhi dzakara asy-syekh ma'nah. Dan di antara dalil as-sunnah atas yang demikian itu adalah hadis yang Syekh menyebutkan secara makna. Walafduhu kama qala Abu Dawud fi sunanih an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dan lafadznya sebagaimana dalam Sunan Abi Dawud dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub qala wa ma aktub qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Ada khilaf ikhwani fillah tentang pembacaan awal hadis. Apakah dibaca dengan rafa awwalu ma khalaqallahu al-qalam sebagaimana tertulis dalam syakl di sini, harokat di kitab ini? Nah, atau dengan dibaca nasab awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Naam. Dan perbedaan harokat itu padanya perbedaan makna, ya kawan. Dan wallahu ta'ala alam, yang lebih kuat dari dua riwayat ini dari si makna adalah ketika dibaca secara nasab. Nah, awwala ma khalaqallahu al-qalam, ya, awal pertama kali Allah menciptakan qalam, Allah katakan kepadanya uktub. Ini. Adapun dengan di dhammah maka maknanya penetapan makhluk yang pertama kali, ya kan. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Awal yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Kemudian Allah katakan kepadanya uktub. Ada perbedaan makna. Baik, kita baca penjelasan Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Fahadha al-hadith yadullu ala martabatil kitabah wa anna al-maqadira kullaha maktubah. Hadis ini menunjukkan tentang tingkatan penulisan, bahwasanya takdir-takdir secara keseluruhan itu ditulis, ya, ditulis. Wa qawluhu awwala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub ruya bi nasbi awwala wal qalama ala anna al-kalama jumlatun wahidah. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala ma khalaqallahu al-qalama dengan nasab kedua-duanya, yaitu awal pertama kali Allah menciptakan qalam, qala lahu uktub, Allah katakan kepadanya tulislah. Ini kalau riwayat nasab. Sehingga wa maknanya annahu 'inda awwali khalqihi al-qalam qala lahu uktub. Maksudnya itu tatkala awal pertama kali Allah menciptakan pena, Allah katakan kepadanya uktub. Jadi dalam riwayat ini apakah ada penetapan bahwasanya pena itu makhluk yang pertama kali diciptakan? Indalarin. Tidak. Dengan riwayat nasab tidak ada penetapan bahwasanya pena itu makhluk yang pertama kali diciptakan. Dan ini riwayat yang lebih kuat.
Wa ruya bi raf'i awal wal qalam. Tadi awwalu ma khalaqallahu al-qalamu, sehingga bentuknya mubtada khabar. Nam ala anna al-kalama jumlatan, yang menunjukkan bahwasanya kalam itu terdiri dua jumlah. Yang pertama, al-ula awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Penetapan yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Wa qala lahu uktub, dan Allah katakan kepadanya uktub. Jumlatun tsaniyah, kalimat yang kedua. Fayakunul makna anna awwalal makhluqati min hadzal alam al-qalam. Maknanya bahwasanya awal makhluk dari alam ini adalah al-qalam. Baik. Dan di sini ada bait yang bagus dari Al-Alama Al-Fauzan Al-Khanifillah untuk membawa makna dengan riwayat rafa kepada makna yang hak, yaitu dengan tambahan min hadzal alam, dari alam ini. Adapun dari alam yang lain wallahu taala alam. Karena dalam pembahasan tahawiyah dan yang rajih ikhwanifillah bahwasanya kita tidak bisa menetapkan makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Kenapa? Karena setiap kita menetapkan makhluk yang Allah ciptakan berarti sebelumnya akan ada makhluk. Paham? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sejak azali disifati dengan apa? Dengan khalq, sifat menciptakan. Paham? Dan Allah fa'alul lima yurid, senantiasa melakukan apa yang Dia kehendaki. Kalau kita tetapkan bahwasanya yang pertama kali diciptakan adalah pena, maka seseorang akan bertanya, lalu sebelum menciptakan pena berarti Allah tidak menciptakan apa-apa. Sebelum terciptanya pena berarti Allah tidak disifati dengan sifat mencipta. Nah, ini konsekuensi yang batil. Paham? Makanya dalam pembahasan tahawiyah, syarat tahawiyah, di sana ada pembahasan tasalsulul hawadits, yaitu apa? Berantainya makhluk-makhluk ikhwanifillah, yaitu apa? Tasalsulul hawadits atau penetapan al hawadits la awwala laha. Makhluk-makhluk yang kita tidak mampu untuk menciptakan yang awalnya itu apa? Makhluk-makhluk yang kita tidak mampu untuk menetapkan siapa makhluk yang pertama kalinya. Naam. Kenapa? Karena setiap seorang mau menetapkan makhluk yang pertama kali, nah maka sebelum itu ada kemungkinan sudah diciptakan makhluk yang lain, ya tidak? Paham di sini iskal yang muncul seandainya seorang menetapkan bahwasanya pena itu makhluk yang pertama kali diciptakan. Sehingga kita katakan wallahu taala alam. Adapun makna ayat ini atau makna hadis ini, yaitu maksudnya ketika awal pertama kali Allah ciptakan pena, Allah katakan kepadanya tulislah. Paham? Sehingga tidak ada penetapan bahwasanya pena itu makhluk yang pertama kali diciptakan. Paham ini dengan baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Fama asaba al-insana lam yakun liyukhti'ahu, wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Jaffatil aqlam wa tuwiyatis suhuf." Maka apa saja yang menimpa manusia maka tidak akan luput darinya, dan apa saja yang luput dari manusia maka tidak akan mungkin menimpanya. Pena-pena telah kering dan lembaran-lembaran telah dilipat, yaitu maksudnya telah selesai penulisan semuanya. Kama qala ta'ala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi? Sungguhnya yang demikian itu ada dalam suatu kitab, yaitu di Lauhil Mahfuz. Dan sungguhnya yang demikian itu atas Allah amatlah mudah. Faqala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah ada musibah yang menimpa di muka bumi, tidak pula pada diri-diri kalian, kecuali
itu telah ada dalam suatu kitab sebelum kami menciptakannya. Sungguhnya demikian itu atas Allah amatlah mudah. Di matan. Nah, di matan kalimat ini. Sekarang kita baca syarahnya. Wa qalu fama asaba al-insana lam yakun liyakhti'ah ila akhirih min kalami Ubadah ibn Samit rawi al-hadits. Ya, ini tadi perkataan Ubadah ibn Samit perawi hadis. Ai ma yusibil insana mimma yanfa'uhu aw yadurruhu fa huwa muqaddarun alaihi. Apa saja yang menimpa manusia dari hal-hal yang bermanfaat ataupun bermadarat baginya, maka itu telah ditakdirkan atasnya. La budda an yaqa'a bih wa la yaqa'u bihi khilafuh. Mesti akan terjadi dan tidak akan terjadi yang berbeda dengan apa yang ditakdirkan. Mesti terjadi sesuai takdir, ya. Jika tidak mungkin takdir itu keliru. Wa qalu jaffatil aqlam wa tuwiyatis suhuf kinayatun an sabqi kitabatil maqadir wal faraghi minha. Pena telah kering dan lembaran-lembaran telah ditutup. Maksudnya apa? Pengungkapan tentang penulisan takdir-takdir yang telah terdahulu dan penulisan yang telah selesai. Jadi sudah tertulis dan sudah selesai. Wa huwa makna ma jaa fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan itu makna yang datang dalam hadits Ibnu Abbas, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis rawahu Tirmidzi. Awalnya bagaimana? Nabil rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, ini akhir dari hadis. Awalnya Taib ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadhuka. Naam. Tsumma dzakara Syekh min adillatil Qur'an qaulahu ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allah yasir. Naam, insyaallah untuk ayat kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an